Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dustianisi selaku moderator dari kelompok 3. Di sini saya beserta anggota saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Mari kita dengarkan penjelasan atau presentasi dari anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Alfitria dengan nomor NIM 2010411125. Di sini saya akan mempresentasikan materi tindak pidana korupsi dalam undang-undang dan perkembangannya. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu persatuan undang-undang dengan cara mendorong aparat penegakan hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi. Cara menangani terhadap tindakan khusus korupsi yang pasti dengan cara yang tegas dan berani dan tidak memandang bulu supaya bisa adil dan negara akan aman dan tentram. Cara pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni ada 12 macam, antara lain delik korupsi dalam KUHP. Apa yang dimaksud KUHP? KUHP yaitu singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimaksud tersebut peraturan undang-undangnya yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dan yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT Perpu 013 1950 di Indonesia. Sejak zaman kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. 122 Bab 07 Tindak Pidana Korupsi dalam Pengaturan Perundang-undangan di Indonesia. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang kelima, TAP MPR Nomor 11 MPR 1989 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dan apa yang dimaksud dengan nepotisme dalam pembahasan tersebut? Yaitu nepotisme adalah setiap pembuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang ke-8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang ke-9, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United National Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. Dan yang ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ke-12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dustianisi NIM 2010411140 dari kelas manajemen D. Saya di sini akan menjelaskan tentang delik korupsi dalam KUHP. KUHP
yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundangkan dalam Statblad 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Dalam pelaksanaannya diberlakukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia, meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya. KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Dalam perjalanannya, KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang ada kaitannya dengan delik jabatan sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP. Delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja. Yang kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpu 013 1950. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT Perpu 013 1950 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasaan Militer tanggal 9 April 1957 nomor PRT PM 06 1957 tanggal 27 Mei 1957 nomor PRT PM 03 1957 dan tanggal 1 Juli 1957 nomor PRT PM 011 1957. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Rahmatandri Priyatmaja dengan NIM 2010411116. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960. Undang-undang ini tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, undang-undang ini perlu diganti. Dasar hukum dari undang-undang ini adalah yang pertama, Pasal 5 Ayat 1, yang kedua, Pasal 20 Ayat 1, yang ketiga, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Perbankan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian. Dalam undang-undang ini diatur tentang pemberantasan korupsi yang di dalamnya memuat tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, pemeriksaan di muka pengadilan, tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan tentang ketentuan-ketentuan pidana. Undang-undang yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang ini membahas tentang pemberantasan pidana korupsi. Pada periode 1970-an, Presiden membentuk Komisi 4 yang bertujuan untuk memberantas korupsi agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 4 anggota tersebut adalah Wilopo SH, Ije Kasimo, Profesor Insinyur Yohanes, dan Armar Djokro Aminoto. Tugas-tugas dari Komisi 4 adalah yang pertama, untuk mengadakan penilaian dan penelitian terhadap kebijakan akan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih akan diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima adalah TAP MPR nomor 11 MPR 1998. Peraturan ini berisikan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Setelah mengalami masa Orde Baru, membuat pemerintah ingin membuat tatanan baru yang mengedepankan civil society yang dimulai dari disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat lebih mengedepankan keinginan rakyat. Dan TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentuk undang-undang yang diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan Orde Reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasa Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Undang-undang ini membahas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suatu teknologi tindak pidana baru atau kriminalis atas pengertian kolusi, nepotisme. Dalam perjalanannya undang-undang ini tidak banyak digunakan beberapa alasan tidak populer. Undang-undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalam serta adanya kebutuhan menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini membahas tentang pembatasan tindak pidana korupsi. Lahirnya undang-undang ini dikarenakan oleh dua hal, yaitu satu, perlu adanya peletakan undang-undang korupsi yang baru setelah bergaulnya Orde Informasi. Dua, undang-undang yang sebelumnya sudah dianggap terlalu lama dan tidak efektif lagi. Undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya A. Ditarik pasal-pasal pembuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. B. Adanya pengaturan mengenai alasan pengetahuan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu sesuai dengan semangat penegakan hukum. C. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jabatan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Sulfiana dari kelas manajemen D dengan NIM 20104111138. Saya akan menjelaskan tentang materi 8, 9, dan 10 tentang KUHP. KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terlebih dahulu. Sebagaimana dan kekurangan undang-undang terlebih dahulu telah disebutkan di atas beberapa kelemahan tersebut. Kemudian direvisi di dalam undang-undang baru. Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 adalah 1. Penarikan pasal-pasal perubahan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan, sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan. Kedua adalah pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu 1.
yang menyangkut kerugian negara sebesar 1 miliar atau lebih. Yang kedua, perkara yang menarik perhatian publik. Yang ketiga, perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum tidak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia. Korupsi tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Organization Against Corruption atau UNICAC sebagai hasil dari Konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud prihatin dunia atas wabah korupsi, melalui UNICAC disepakati untuk mengubah tatanan negara atau tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Beberapa hal yang diatur di dalam UNICAC antara lain kerjasama hukum timbal balik, mutual legal assistance, pertukaran narapidana, transfer of sentenced person, dan korupsi di lingkungan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Fernandi, NIM 201 0411129. Di sini saya akan menjelaskan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang pemeran sertaan masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Adapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah menjadi minim. Padahal tanpa dukungan rakyat program perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan serangan balik dari koruptor. Melalui Impres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam menyelenggarakan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Pemerintah Presiden mengeluarkan 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Adapun instruksi itu secara khusus pula ditujukan kepada menteri-menteri tertentu, Jaksa Agung, Kapolri, termasuk para gubernur dan bupati atau wali kota. Sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu baik yang secara khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti lembaga yang komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggaraan negara atau KPKPN yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 127 tahun 1999. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.